Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada, selamat datang di podcast ini Ambu. Kali ini saya sudah bersama dengan sahabat lama saya yang cukup mengisi perjalanan hidup saya di masa-masa muda yang lalu. Siapa lagi kalau bukan Fauzi? Hey. Halo. So ganteng. Apa kabar Bung Fauzi? Alhamdulillah. Wih, udah lama banget ya nggak ketemu ya. Anggaplah ini belum Desember ya. Padahal kita udah sering ketemu nih. Udah sering ketemu. Ya sebelum Desember tahun lalu. Terakhir tahun lalu itu kapan kita terakhir ketemu tuh? Kelas SMA ada. Pas SMA memang bener ya. Pas pindah itu. Pas aku ke Kamu pindah. Jogja tuh waktu kuliah pertama-tama kan 2015 tuh masih di Anu nggak? Masih di Jogja nggak? Atau langsung berangkat ya? Di Jogja. Langsung di Jogja. Cuman kayaknya nggak ketemu lagi deh. Aku 2 tahun di Jogja. Iya. Kayaknya nggak ketemu lagi sama ente. Masa? Pernah kali si cuil pertemuan buka bersama. Ini di endorse nih. Aduh, salah. Ini saya minumnya. Jauh banget, nah, kelihatan juga di situ. Ya? Mau naruh di mana aja kelihatan. Jadi Bung Fauzi ini asli dari Lampung, temanku di Jogja kemarin waktu malu bakal mondok. Nah, dia kan Ya. waktu sekolah SMA karena Ya MA lah. MA waktu di MA kita ketemu pertama kali. MA. Sekolah berasrama sama Sekolah madrasah dia. Ya, madrasah sekolah berasrama. Saya menyelesaikan diri duluan. Habis itu lama nggak ketemu, akhirnya ketemu lagi di Tarakan. Ternyata Fauzi setelah lulus di Mesir akhirnya memilih Tarakan sebagai destinasi pengabdiannya dalam perjalanan hidupnya ini kayaknya. Jadi 6 bulan sudah berlalu dan insya Allah besok beliau berangkat. Sayang banget karena selama 6 bulan ini kita cuma ketemu beberapa kali. Ya padahal di satu wilayah nih kita nih. Kayak juga memang kita ditakdirkan jarang-jarang bertemu deh. Padahal kita tuh udah di satu tempat nih, di satu lokasi di Tarakan nih. Ya karena ada kesibukan masing-masing. Betul, kesibukan masing-masing. Padahal di tempat kerjanya juga sama loh. Mumpung beliau di sini jadi kita ajak deh podcast deh. Karena memang cita-cita saya nih Pak ya, ngajak ngobrol setiap teman yang pernah saya temui dulu. Wah, teman yang jarang ketemu ya. Iya. Iya, dan itu sudah saya buat nih Pak. Udah rajin sudah berjalan. Nah, ini baru episode pertama. untuk orang luar. Biasanya orang-orang internal aja yang di Tarakan dekat, orang-orang dekat aja. Jauh ya. Jauh kan kemarin karena orang jauh. Jadi hari ini jauh di mata dekat di hati. Enggak usah jokes. Enggak usah ngejokes kayak gitu. Jadi hari ini kita mau ngobrol sih. Ya nostalgia tipis-tipis lah ya. Perjalanan pertemuan kita deh kayaknya sedikit romantis. Karena banyak yang kita lakuin di masa-masa lalu gitu ya. Masa-masa patah hati. Jangan yang gitu. Kita pertama kali ketemu tuh di asrama tuh ngobrolin apa ya? Karena kita beda-beda asrama juga ya. Satu pertama kelas 4 itu beda. Kau bukan di kamar sebelah sana sama ada orang? Enggak, itu Rifki kecil. Ya kan kau bukan di sana ya? Rifki kecil yang di sana itu. Oh, kau di Anu. Sama. Iya. Dengan kamu. Sama Dalan. Irman sama Yasin. Enggak Yasin. Betul. Sama Aldi Killing saya tuh tidurnya sebelah. Oh, karena Apa Aldi Killing? tahu lah yang kejadian dia ngambil pisau ya. Langsung mau nikam. Nikam siapa lupa? Mereka orang Yasin itu ribet. Tapi yang membuat kita saling ngobrol terus jadi dekat itu apa? Apalagi? LPR ya. Lembaga Pers Remaja. Lembaga Pers Remaja. Ya, yang sangat-sangat berkesan lah. Ya. Lumayan organik. Kau waktu di pondok tuh orangnya gimana sih? Saya dulu tuh gimana ya? Nakal juga enggak kayaknya. Enggak nakal tapi enggak taat juga. Enggak taat karena saya dulu kan SMP kan bukan di sana. Betul. SMP. Kita tuh sama anak baru. Nah, SMP dulu itu agak ketat. Agak ketat. Ya, kita di pondoknya ngajar terusin. Pemalimin kok agak bebas sedikit. Betul. Gitu kan. Akhirnya ya udah santai, saya hidup santai gitu. Enggak terlalu mikirin taat banget enggak juga. Kenikmatan kebebasan dinikmati banget. Ya, dinikmati dalam hal positif. Ya, dalam hal positif karena memang kebebasan tuh untuk orang yang cerdas. Ada sudah kata-katanya. Lalu kita aktif bareng ya di LPR. Nah itu kayaknya kita agak gara-gara jalan kaki ya. Ya jalan kaki bareng itu. Berapa kilo kita jalan? Nggak tahu tuh. 5 kiloan kali ya. Lebih bahkan. Ya kita
Jadi kita di pondok setiap Jumat itu kan kita liburnya Jumat ya. Kamis sore udah Kamis sore itu udah mulai aktif kegiatan di luar. dan itu akrab tuh karena kita sering bareng jalan kaki. Betul. Dan di situ saya belajar jalan kaki sama teman tuh lebih nikmat daripada jalan kaki sendirian, Pak. Ya, karena apa itu kalau dijalanin berdua itu lebih betul. Ya, apalagi rame-rame. Maksudnya gini, kalau kita jalan kaki dalam perjalanan yang panjang ya, kita tuh melihat langkah kaki kita tahu. Maksudnya, kok jauh ya, apa ya? Kerasa banget capek. Tapi kalau selama LPR-an itu jalan kaki nggak kerasa, Pak. Nggak kepikir ya? Karena ngobrol di jalan, tuh. Kan kita tuh kayak gerombolan anak-anak jalan kayak zaman. Mana jalannya nutupin lagi, jalannya cuma segini, jalannya apa? Dulu pasti baru-barunya kan lewat gang Walimat masuk warnet di situ, ada warnet di situ. Oh, nggak tahu tuh warnet. Nggak tahu ya, ada warnetnya. Oh, ente bener ajakin kan baru-baru masuk langsung berdiri semua itu. Kan itu nggak terlalu tinggi miliknya tuh. Jadi cewek-cewek berdiri semua. Ya wah isinya cewek sama apa? Jadi masuk. Siapa yang ngajakin? Aduh. Wah ya itulah anggota kayak jelas. Dari sekarang kayaknya enggak ya, kayaknya enggak tahu ya. Mualimin kan pindah ya, atau udah masih ada kan, yang pindah kan sebagian aja, belum semuanya kan, masih pembangunan juga. Mualimin dulu deh. Apalagi sekarang nggak ada yang anak baru lagi. Betul-betul 6 tahun lulus deh. Tapi selama perjalanan kita dulu banyak orang bilang sih kumpul-kumpul kayak gitu kan kayak nggak bermanfaat ya, karena kita bertemu dengan lawan jenis terus ganggu. Tapi malah nggak sepenuhnya benar sih, nggak mutlak benar. Kalau nggak mutlak gimana ya, nggak mutlak benar juga kalau dia mengatakan nggak guna ya, pasti berguna. Ya pasti, nah ya. Cuman kalau dibilang benar, nggak sepenuhnya benar juga sih. Ya juga tergantung. Karena lewat situ juga kita jadi kebutuhan misalnya HP dan sebagainya. Kan kita kadang kan di pondok nggak boleh bawa HP, jadi ya bawa HP. Alasannya kenapa ya? Karena untuk komunikasi kan, masalah organisasi di luar dan sebagainya. Nah itu ada produk dari LPR apa? Oh banyak. Budak ya, buletin, majalah, buletin. Pertama kan buletin dulu. Yeah. Oh bentuk budak dulu. Nah masalahnya gini Pak. Jadi kan ente kan produktif banget ya. Jadi ente tuh seingat saya tuh besar gara-gara menggunakan nama ente. Menggunakan karya ente. Masa? Iya. Jadi beberapa karya kayak misalnya yang saya ingat ya, ayam buletin kita yang lipat-lipat tuh. Itu kan ada tulisanmu tuh. Iya. Cerpen apa yang? Oh iya. Cerpen rumah cerpen. Saya ingat cerpennya, cerpen aneh. Kamu bilang tuh dari mimpimu lah tuh cerpen. Ya mimpi masuk ke ruangan apa? Oh gitu. Terus? Pokoknya keren lah cerpen. Terus ente mau kasih masuk nama ente tapi masukin nama aneh. Oh gitu. Lupa deh. Terus masalahnya aku dikenal banget di Walimat gara-gara karya itu. Ya Allah. Kamu yang buat karya cerpen ini ya? Iya lagi. Iya bukan daftar. Aneh nggak ingat. Nggak bisa. Cuman saya malah ingatnya bukan yang itu. Ingatnya yang mana? Ingatnya itu kan saya kan Pimret waktu pernah jadi Pimret. Betul. Kan deadline nih besok. Nah ada yang selesai. Betul. Yang saya kerjain sendiri semuanya. Tapi apa rubrik ini saya isi. Rubrik ini udah semua. Bagai kasih nama orang lain gitu ya. Tapi jujur ya, metode kayak gitu kadang-kadang dia bikin kita motivasi. Maksudnya karya orang lain nih ternyata maksudnya ini loh rasanya diapresiasi. Nggak ngapa-ngapain diapresiasi aja senang, apalagi kita ngapa-ngapain diapresiasi kan. Maka sejak situ saya sudah mulai jatuh cinta tepat sama pers Pak. Gara-gara saya dapat apresiasi pujian-pujian yang bukan saya kerjakan ya. Biasa. Termotivasi pers. Akhirnya Pak masuk kuliah tuh Pak. Saya masuk UKM pers juga. Saya nyari tuh. Saya pindah lagi kuliah di sini, saya nyari lagi UKM persnya, nggak ada, kami bentuk Pak pers. Sampai kemarin pekerjaan pertama aku di luar yang ngasilin duit pertama kali itu ya di kerja di TV Pak, saya nggak jauh-jauh dari pers. Wah itu emang mahalnya ini ya, mahalnya dari seorang manusia itu antusias itu. Bisa jadi. Nah, jadi orang itu ketika udah hilang antusias pada sesuatu itu udah males banget sih hidup gitu. Nah, ketika orang menemukan antusiasnya, misalnya kayak kamu kan ketemu kan ke pers, apa nyari-nyari, wah indah banget sih itu nikmat yang Allah berikan banget sih. Iya, saya juga mikirnya kenapa sih aku udah jauh-jauh amat dari pers sama film. Nah itu dari itu kecintaannya dari jadi tanamkan waktu masih SMA gitu, masih jatuh cinta sama ya Allah. Dari LPR yang kayak gini ternyata menyusun rubrik ya
belajar dari rubrik itu apa, majalah gimana, mau manage orang. School pertama kali saya ngajar di sekolah itu school jurnalistik. Metode LPR itu, bahkan buku yang dikasih Mbak Lulu kalau nggak salah ya namanya, yang Lulu yang di atasnya kita sedikit. Dia ngasih ya. Pokoknya itu masih ada di rumah. Tentang apa? Pers juga? Waktu dia sudah nggak ngejabat, ngasih ngejabatan ke kita. Ada buku redaksinya, buku kayak nyusun kan. Apalah pokoknya. Kenangan. Bukan, ya maksud itu seserahan ini cara buat program kerja, kalender kerja lah. Itu masih aku simpan tuh sampai sekarang di rumah. Aku lihat itu tuh. Jadi siapa? live ya, contoh. Iya. Jadi, ini buku 2012 coy. Masih pegang coy. Insyaallah. Jadi memang kalau saya ya dari pengalaman LPR itu akhirnya bisa hidup gitu dari itu. Punya tujuan lah di mana kaki berpijak, minimal ya nyari pers gitu. Teman-teman juga banyak akhirnya jadi jaringan pers. Nah, kalau kau apa sih? Kalau tadi kita bicara tentang antusias hidup. Antusias, saya sempat hilang antusias ya. Waktu dulu itu sempat kehilangan. Dulu antusias saya itu nggak tahu ya. Ya pengen belajar, cari pengalaman yang banyak. Pokoknya nyari sesuatu hal yang baru, antusias sekali. Sehingga pas SMA itu dulu, semua lomba saya ikut tuh. Dari lomba nulis pertama baru datang tuh sebulan di Walimin, udah ikut lomba karya tulis ilmiah. Apa? Iya, tentang zakat saya ingat banget. Waktu itu karya tulis ilmiah tentang zakat itu gimana distribusiin zakat secara optimal gitu. Saya idenya simpel. Waktu itu kan masih anak kelas 1 SMA tuh, baru-baru lagi. Apa pemberdayaan zakat secara bergilir di kota A setahun, habis itu kota B setahun. Itu dari mana? Idenya cuma simpel gitu doang. Ide mau muncul dari mana? Ya, muncul aja. Waktu saya ketik karya tulis ilmiah. Nah, ketika presentasi kan di mana? UI kalau nggak salah, di UI, tapi di ini pasca sarjana itu Universitas Islam Indonesia. Saya jual presentasi malah kayak pidato. Langsung dibilang, "Kamu pidato apa presentasi nih?" Oh ya, bagus karyamu. Kelas berapa ini? Kecil banget beda. Badan kecil banget. Masih ada peluang. Ya nggak apa-apa, ini apresiasi bagus tulisanmu. Tapi kalah karya. Lawannya juga SMA. Iya, lawannya sesama SMA, tapi rata-rata udah kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, udah. Dan mereka buat karya tulis itu nggak sekedar tulisan, udah diuji coba, udah diterangkan, coba, ditulis sama mereka. Nah, kemarin yang punya saya itu ditanya juga, ini udah pernah diuji coba, pernah dicoba? Belum lah. Nulis aja baru sebulan datang saya di Jogja. Tapi ada sih kayak gila sih, lawannya langsung Jogja kan. Jadi dia orang Jogja tuh kota-kota pelajar banget. Saya SMP itu pas di Lampung ya, yang saya dari Lampung. Lampung itu ikut lomba itu bisa sampai provinsi lah. Iya. Dan itu pun kayaknya santai-santai aja lawannya, nggak terlalu wow banget. Pas di Jogja, tingkat kota aja udah berat-berat, apalagi yang umum kayak bahasa Inggris, kaitannya tentang bahasa Inggris, karya tulis. Nah, nggak main-main sih anak-anak. Saya juga waktu SMP itu pintar banget pak. Iya, karena ranking terus Pak SMP. Masih Walimin with the Michi saya. Iya. Ngeliat udah yang sudah masuk sudah 3 juz dan sudah habis kan dia. Belum. Dia 5 juz. Sudah 5 juz ya baru mungkinnya kali kemudian. Itu 30. Ngerinya nih anak, aku bilang diapit sama si Afif yang public speakingnya bagus. Yasin ya. Matematikanya itu. Yasin senakal-nakal gitu. Matematikanya jago. Luar biasa. Gila banget. Jilwan desainnya. Jadi kita bingung. Aku modalnya apa ya di sini ya? Bahkan waktu pertama, kamu ikut nggak sih waktu kita baru kayaknya kan belum masuk pertama itu kan bulan puasa ya. Bulan puasa itu kan udah pulang ya, pada pulang yang lain kan. Kamu pulang nggak? Bulan puasa aneh. Pas pertama kali masuk Pulang. Yang ikutan itu? Oh iya, ikut baris. Ikut. Kita kan ikut. Tapi saya nggak ikut kalian, saya cuman nonton aja, lihat. Oh, nonton lihat. Aku kan nih pakai seragamnya. Ya, aku sering lah ikut warga. Dicariin. Kalian nggak ngapa-ngapain aja, temanin sama warga apa namanya pawai. Malah pakai pakaian adat. Sampai kesasar ke sana. Tapi pengalamannya gila sih. Maksudnya banyak orang bilang kalau perjalanan yang paling seru itu saat kuliah ya. Tapi aku salah nggak sih? Menurutku perjalanan
pelajaran yang paling sulit tuh ya saat masa-masa kita SMA. Saya setuju. Masa SMA. Masa SMA tuh kayak nggak ada lawannya. Sebenarnya tergantung preferensi orang juga. Ya bisa jadi. Ada yang orang baru aktif ketika kuliah karena baru sadar kan. Bisa jadi. Dia baru merasakan perubahan dan ingin memulai. Ada yang sudah sadar ketika SMA. Masa apa tuh? Ya kayak kita lah kayak misalnya. Ada kayak udah, wah asik nih, pokoknya seru gitu. Jadi masa SMA ya, kalau menurutku yang sulit sih dilupain, maksudku dari SD SMP tuh ketemu lah sama orang juga ya. Kuliah juga ketemu sama orang. Cuma yang betul-betul nggak bisa dilupain ya masa-masa SMA. Betul. Karena nggak tahu kenapa ya dalam hati berkesan banget sih Pak. Kayak hal simpel ikut pawai aja itu kan. Itu nggak ada sebulan loh di Jogja tiba-tiba ikut pawai warga terus. Luar biasa. Iya. Ya banyak sih sebenarnya kalau kita mau cerita tentang dulu ya. Ya banyak banget nggak selesai Ya selesai. Kau juga kayaknya suka nulis dulu deh di. Ya suka banget nulis di Facebook ya. Ya dulu Facebook sering nulis. Saya aja kaget pas baca Facebook, kan biasanya kita kaget baca Facebook tulisannya, wih alay banget. Aku saya masih sempat alay sih tulisan nama saya. Apa dong? Fauzi apa gitu lupa saya. Si puncak Ragil. Caragil itu apa? Anak bungsu. Oh, itu bahasa Jawa. Ragil. Masih tapi ketika udah mulai di LPR itu mulai rapi tulisan, dan saya ketika waktu saat inilah saya lihat lagi, wah lumayan juga saya nulisnya. Ini kelas 1 SMA, kelas 2 SMA ya nulisnya udah kayak gini ya. Aku aja mau belajar nulis langsung ngeliat referensimu langsung nggak malas tahu. Jadi udah termotivasi. Tapi sekarang saya tulisan bilang, maksudnya saya baru sadar ternyata keterampilan itu walaupun kamu berbakat, tapi kalau nggak pernah kamu praktekin, nggak pernah kamu coba, bakal hilang. Ya betul, aku sepakat juga. Kayak misalnya walaupun dulu saya bagus banget nulis, abis itu bertahun-tahun saya nggak pernah nulis. Sekarang suruh nulis, bisa nggak? Ya bisa. Nggak sebagus ketika saya aktif nulis. Sama juga aku, kayak misalnya tadi kan berpindah tempat nih, tapi selalu nyari pers, tapi disuruh nulis, nyontohin nulis itu setengah mati karena ya itu tadi. Padahal sudah tahu teorinya nih kan, teori. Emang harus harus dibiasain sih. Kayak nulis berita tuh kan setengah mati lagi belajar lagi. Padahal udah diajarin di LPR, terus di UKM Pers juga dipelajari, di sini juga sudah dipelajari. Pas tempat kerja juga udah dipelajari. Tapi pas prakteknya juga susah juga nih ternyata. Ya betul ya. Kalau punya bisa karena biasa. Bisa karena terbiasa. Ya. Bisa juga karena digigit ular. Mulai jangan. Oh jangan. Saya mau ngeluarin. Jangan. Ini mau ngeluarin tebak-tebakan legendaris. Jangan. Ini tebak-tebakan legendaris. Ingat tebak-tebakan ini, ingat makbul. Dari zaman SMA kelas 1 kita jalan, tebak-tebakannya diulang terus. Penasaran nggak? Dosa. Saya. Dan masanya aku sering jawab di kantor. Ketahuan. Udah saking garingnya berarti. Iya. Orang kantor tuh udah pada rese itu. Kamu akrabnya di dulu itu sama ya? Rizky ya? Kemana-mana sama Nugi, sama anak-anak Mualimat beberapa, kayak Ama, Upe, Zulfa, sama Dinda. Dinda doang sih. Dinda aku ketemu di satu UKM. Oh ya, karena tahu ini kan di LPR juga kan? Iya. Yang Zulfa, Ama tahu lah Rifa. Ya, aku nggak ketemu Rifa. Ama yang gemuk. Tahu, maksudnya ketemu lagi. Oh, ketemu lagi nggak? Sama Dinda doang aku ketemu. Oh iya. Kalau di satu UKM kami. Dia nggak ikut LPR. Yang lanjutin sampai kelas 3 juga gitu ya, kelas 6. Sepi nggak sih? Nggak ada aku di kelas 6. Ya ada aja ternyata. Dan gini saya pernah loh ngajak teman saya ke Tarakan. Oh iya, wah luar biasa sih. Jadi kayak dulu tuh 2014 ya? 14 kalau nggak salah. 14. Saya nggak tahu, saya nggak jujur ya teman-teman, saya nggak naik kelas di Walimin. Saya itu memang lagi penyaringan waktu itu kan? Memang lagi penyaringan. Banyak banget yang gugur ya, termasuk saya, karena juga jujur waktu di kelas 5 tuh saya banyakkan ikut organisasi teman-teman. Kelas 5 ya, memang kayak saya malas turun hadir ke itu bukan karena bolos, padat banget sih, kayak hampir semua kegiatan aku diikutin. Jadi akhirnya mau balik hijrah muncul nih teman-teman. Mau balik hijrah itu dikirim gitu untuk dakwah selama sebulan di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan.
Nah kita mikir nih, malas di tempat itu aja gitu kan. Nah kalau ikut daerah yang ikut putusan pondok lah. Nah muncul jalur ketiga nih, yaitu jalur IPM. Kalimantan aja seru nih. Mereka denger, iya Bul kayaknya seru deh. Kita open lah buat teman-teman yang non Kalimantan juga. Akhirnya berangkatlah 10 orang nih. Saya, kamu, mereka, Mufti, Aco, Habib Putih. Oh bukan 10 orang, 8 orang. Mufti udah 8 orang. Berangkat ke Tarakan. Akhirnya di Tarakan kita dipencar. Saya satu lokasi sama polisi. Iya. Wah itu ada yang nggak saya lupa. Apa tuh? Hilang duit. Iya. Ingat nggak tuh? Hilang duitmu. Duit untuk kita beli tiket. Berapa tuh? Jutaan. Porsi dong. Iya, yang jatuh kita naik motor kan. Iya. Yang anu kan? Kamu pusing banget itu bolak-balik nyari duitnya di jalan. Kita anu ya, jaket jatuh kayaknya. Sama kayak HP ku juga, HP lipat. Rusak dia tuh. Waduh. Pulang-pulang jelek mukanya, ulang kenapa? HP Mas Dian jatuh. Jadi kita enak buat. Tapi alhamdulillah terakhir ada bantuan. Oh, ya akhirnya ada bantuan. Iya. Saat kita pulang dong. Hampir kita pulang jalan kaki, Bu. Iya, padahal itu kayaknya Jawa. Pulang tuh udah aman deh ya. Tahu-tahu ternyata ada musibah. Memang kita Toledo teman-teman. Mikirnya tuh kayaknya uang anu nih tebel nih, uang saku nih. Aduh, namanya cerita ya. Kayaknya yang nemu duit itu seneng banget gila. Ya rezekinya dia. Rezeki benar, rezeki deh ikhlas aku. Terus jauh aku bolak-balik jalan kayak gitu lagi bolak-balik. Kenapa kamu nggak ikhlas? Ulama itu. Iya. Ini seneng deh nih. Jadi selalu ada hikmah set. Oh iya, harus ada hikmah lah. Jangan sampai kita. Saya Kalam padi namanya. Apa tuh kalam padi itu? Kalam padi itu perkataan yang nggak guna gitu. Ada kosong gitu. Nah, ulama itu kehati-hatian ulama dalam memberikan hukum. Sabar itu hukumnya apa? Kan kita ada hukum itu kalau di fikih ya, hukum taklif itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sabar itu maksudnya mana? Wajib kali. Betul, wajib. Wajib sabar. Kalau kena musibah jangan sampai kita bunuh diri, kan berarti itu nggak sabar. Maksudnya kita harus pasti wajib sabar. Kalau kita nggak sabar berarti berdosa karena wajib kan. Yang nentuin wajib siapa? Ulama itu. Terus kalau ikhlas gimana? Sunnah. Betul, kalau ikhlas sunnah, nggak wajib. Karena kalau kita nggak ikhlas ya kita nggak dapat dosa. Tapi kita kehilangan pahala dari ikhlas itu. Jadi tadi saya kena hukum sunnah nih. Iya, kamu nggak dapat sunnahnya karena kamu nggak ikhlas. Iya, saya nggak ikhlas. Bella, tadi saya nggak dapat pahala karena sabarnya. Tapi nggak dapat pahala karena ikhlasnya. Insyaallah. Siap sih. Udah saya podcast harus berisi minimal. Jadi nggak ngomong kosong tadi. Jadi sebenarnya eksposisi ini banyak banget yang kita mau ngobrolin ya. Cuman apa lagi ya, mau nyinggung soal apa lagi ya? Banyak lah. Kalau mau disinggung nggak selesai nih. Nggak selesai. Bahkan tadi ya udah terurut kita ngobrolin apa aja. Cuman tadi ya hikmahnya ada tadi yang menyinggung soal keterampilan ya. Keterampilan tuh kalau nggak pernah diasah ya bakal jadi keterampilan yang biasa-biasa aja. Betul. Kalau nggak diasah harus terus diasah. Walaupun kita udah pinter, jangan pernah merasa sudah pakar, udah ekspor gitu. Jangan terlalu merasa di atas ya. Merasa di atas. Kita dalam proses. Saya senang bisa bertemu dengan Anda, Pak. Banyak hal yang kita ngobrolin tadi ya. Tadi kalau kita bicara kalau kita benar-benar jodoh ya. 2014 kita ketemu di pondok pesantren, lalu kemudian juga kita ketemu di mau balik hijrah di satu lokasi juga. Akhirnya setelah antum berangkat ke luar negeri, ternyata mengabdi lagi kembali ke Tarakan untuk kedua kalinya. Kayaknya antum belum balik lagi ke tempat dakwah kemarin ya? Iya, belum mampir. Kayaknya memang antum berutang. Jadi semoga nanti lagi ya. Ketiga kali. Kayaknya sudah bawa istri deh. Apa udah pasti dia pindah mau nikah, tapi nggak tahu lah. Doakan cepat ketemu jodohnya. Amin. Jodoh tuh banyak sih di mana-mana. Oh ya, iya. Tinggal lempar jala aja. Ikan mana yang kedapat kan? Saya nggak lempar jala, Bul. Oh, jala banyak nanti. Mancing aja. Iya, mancing aja. Satu aja lah. Mancing tapi mata pancingnya 3. Jangan dikasih tahu. Tapi antum nanti rencana gimana? Mau lanjut studi kan? Insya Allah lanjut. Insya Allah. Di luar atau di Indonesia? Insya Allah.
Insya Allah jawabannya sangat bijak teman-teman, sangat amat. Oke, itu aja pertemuan kita dengan Ustadz Fauzi kali ini. Semoga pertemuan ini ada hikmahnya yang bisa apa tadi istilahnya ya? Ibro. Kita bisa ambil hikmah dan ibro. Hikmah dan Ada yang bilang ibro itu cuma untuk sesuatu yang buruk, jadi pelajaran. Oh, hikmah. Kalau hikmah sesuatu yang baik. Ada yang bilang seperti itu, tapi sebenarnya nggak mutlak juga. Ya. Kata Fauzi apa? Ibro aja enggak apa-apa. Hah? Ikan kita tadi peristiwa buruk nih. Oh iya, ibro. Aduh. Lah intinya sehat selalu Pak dimanapun Anda berada. Kalau kangen nonton aja podcast nggak nyambung ini. Oke, saya pamit Makbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.